Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya Maria Endang Abanat dengan NIM 2021211056 kelas reguler 6B akan mempresentasikan hasil kerja saya. Kasus yang saya ambil yaitu Pulau Kashmir, persengketaan perbatasan antara India dan Pakistan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan langsung saja ke materi saya. Kashmir merupakan salah satu wilayah yang berada di Asia Selatan, tepatnya berada pada kaki Gunung Himalaya, dan diberi julukan sebagai surga karena memiliki tanah yang sangat subur, memiliki pemandangan yang indah, dan memiliki sungai yang mengalir. Hal tersebut menarik minat negara-negara di sekitarnya untuk menguasainya sehingga menimbulkan konflik persengketaan. Terjadinya sengketa di wilayah Kashmir memiliki pengaruh yang besar di Asia Selatan. Hal ini disebabkan karena sengketa melibatkan dua negara besar yakni Pakistan dan India. Permusuhan antara India dan Pakistan untuk memperebutkan wilayah Kashmir ini terus berlanjut dan menjadi perhatian yang menarik di dunia internasional. Berlangsungnya konflik sengketa wilayah Kashmir. Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir dimulai sejak 26 Oktober 1947, yaitu sejak pecahnya India menjadi dua bagian, sebelah barat adalah Pakistan dan sebelah timur adalah India. Mayoritas penduduk India beragama Hindu, sedangkan Pakistan mayoritas penduduknya beragama Islam. Perselisihan berkepanjangan yang terjadi antara Pakistan dan India terhadap wilayah Kashmir juga tidak terlepas dari adanya kepentingan politik. Politik dalam negeri India terhadap wilayah Kashmir misalnya cenderung menerapkan pada kekerasan dalam pengambilan suatu kebijakan. Tercatat terdapat 4 kali pertempuran antara India-Pakistan. Yang pertama terjadi pada tahun 1947, konflik kedua terjadi pada Agustus 1965, perang ketiga terjadi pada 1971, dan konflik keempat terjadi pada tahun 1999. Pada perang pertama, Pakistan dengan bantuan Pushtun merebut sepertiga wilayah Kashmir yang Pakistan klaim sebagai wilayahnya. India membalas dengan mengirimkan pasukan ke Gurdaspur. Konflik awal ini berakhir pada saat kedua pemimpin negara pada Juni 1949 menyetujui resolusi tentang perbatasan wilayah Kashmir atau Case Fire Line yang kemudian berkembang menjadi Line of Control pada Agustus 1972. Pada intinya, perbatasan tersebut berperan dalam membagi wilayah Kashmir menjadi dua bagian, yaitu Pakistan di atas Kashmir dan India di atas Kashmir. Sejak terjadi pembagian wilayah Kashmir antara Pakistan dan India, terbentuklah garis wilayah seluas 740 km di wilayah Kashmir. Konflik kedua terjadi pada bulan Agustus 1965, di mana pasukan Pakistan berupaya menginvasi Kashmir India dan memicu pemberontakan oleh penduduk setempat. Namun rencana tersebut akhirnya gagal dan agen penyusup dari Pakistan pun terdeteksi, yang kemudian dibalas oleh India. Meskipun perang ini hanya berlangsung singkat, India berhasil merebut sebagian wilayah Pakistan. Perang kedua berakhir pada tanggal 22 September 1965 setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet berhasil membujuk kedua negara untuk bernegosiasi di Tashkent. Hasilnya adalah perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Tashkent yang secara resmi mengakhiri konflik tersebut pada hari berikutnya. Akan tetapi perjanjian damai yang telah disepakati tidak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan perselisihan kembali terjadi setelah kematian Sastri dan kebangkitannya junta militer di Pakistan yang dipimpin oleh Jenderal Yahya Khan. Perang ketiga yang terjadi pada tahun 1971 pada saat Bangladesh meminta kemerdekaan dari Pakistan. Ketika itu, pasukan dari Pakistan melakukan tindakan pembunuhan dan pemerkosaan massal di Bangladesh, serta melakukan kejahatan genosida terhadap penduduk Bengali. Jutaan pengungsi berpindah ke India untuk membantu Bangladesh dan menaklukkan Pakistan. Akhirnya Bangladesh merdeka dan Pakistan menyerah dengan menyerahkan kendaraan lapis baja. Konflik keempat terjadi pada tahun 1999 yang dikenal dengan konflik Kargil. Saat itu pasukan Pakistan dan beberapa pemberontak Kashmir merebut posisi militer India. India kemudian melakukan tindakan balasan dan merebut kembali posisi tersebut. Tekanan internasional terhadap Pakistan memaksa mereka mundur. Akhirnya konflik berakhir dengan India merebut Kargil dan Pakistan mengalami isolasi diplomatik.
Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir berdampak pada politik, ekonomi, dan sosial. Akibat dari Perang Kashmir pada tahun 1965, perekonomian Pakistan dan India menjadi tidak stabil. Di bidang sosial, konflik tersebut juga mengakibatkan trauma yang cukup mendalam terhadap penduduk Kashmir dan terjadinya penambahan populasi pada India dan Pakistan akibat pengungsi dari Kashmir. Penyebab terjadinya sengketa wilayah Kashmir. Konflik internasional merujuk pada konfrontasi atau pertentangan antar dua atau lebih negara, individu, atau badan hukum internasional. Contohnya adalah ketidaksepakatan antara India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir. Masalah tersebut terjadi karena berbagai sebab, antara lain yang pertama, perjanjian internasional tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak sebagai suatu kewajiban. Yang kedua, penafsiran pada isi perjanjian internasional terdapat perbedaan. Yang ketiga, sumber-sumber ekonomi diperebutkan. Yang keempat, pengaruh ekonomi diperebutkan. Yang kelima, terdapat intervensi pada kedaulatan negara lain. Yang keenam, negara lain mendapat pengaruh dan perluasan politik dan ideologi. Yang ketujuh, memiliki perbedaan kepentingan. Yang kedelapan, penghinaan terhadap harga diri bangsa. Yang kesembilan, garis perbatasan antar negara yang banyak dan belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan menjadi ketidaksepahaman. Yang kesepuluh, negara-negara yang ada di kawasan ini maupun di luar kawasan mengalami peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer. Yang ke-11, kesalahpahaman antar negara bertetangga terhadap eskalasi aksi terorisme lintas negara dan gerakan separatis bersenjata. Faktor umum penyebab konflik Kashmir dibagi menjadi dua, yaitu faktor agama dan faktor perbatasan. Penyelesaian sengketa wilayah Kashmir. Penyelesaian konflik yang dihadapi oleh kawasan wilayah Kashmir memiliki ciri khusus berdasarkan pengamatan para ahli internasional karena merupakan gabungan alternatif sengketa hukum dan politik sebagai sengketa internasional. Penyelesaian konflik Kashmir menurut kedua negara sangat penting untuk dilakukan, mengingat keduanya akan selalu berhadapan dalam beberapa organisasi kerjasama, di mana keduanya termasuk dalam anggota SAARC dan PBB. Dewan Keamanan PBB telah menerbitkan beberapa resolusi dalam sengketa Kashmir pada tahun 1948 dan 1950. Upaya PBB semakin optimal pada 20 Januari 1948, di mana Dewan Keamanan PBB membentuk United Nations for India and Pakistan, yang anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Belgia, dan Argentina. Dari UNCIP atau UNCIP kemudian lahir resolusi pertama yang berkaitan dengan konflik Kashmir pada tanggal 13 Agustus 1948 yang menyebutkan bahwa pemerintah India dan Pakistan menegaskan kembali keinginan mereka bahwa status Kashmir di masa depan akan ditentukan oleh kehendak rakyat. Selanjutnya resolusi kedua pada tanggal 5 Januari 1949 yang menjelaskan bahwa masalah penggabungan negara Kashmir pada India ataupun Pakistan akan dilakukan melalui cara demokratis dari suatu plebisit yang bebas dan tidak memihak. Selama terjadinya konflik India dan Pakistan, setidaknya telah terjadi 4 kali perang antara India dan Pakistan. Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir dimulai sejak 26 Oktober 1947. Perang kedua terjadi pada Agustus 1965. Perang yang ketiga adalah perang yang terjadi pada tahun 1971 dan perang yang keempat terjadi pada tahun 1999 yang disebut sebagai Perang Kargil. Perang yang terjadi antara keduanya berdampak pada bidang ekonomi, sosial, dan politik. Adapun faktor penyebab terjadinya konflik berdasarkan perspektif hukum internasional, yaitu karena faktor agama. Pakistan mengklaim bahwa Kashmir yang mayoritas penduduknya adalah Muslim merupakan wilayah integral Pakistan, dan faktor perbatasan secara teritorial, Kashmir berada di bawah otorita India. Penyelesaian konflik pun melibatkan organisasi internasional seperti SAARC dan PBB, walaupun resolusi-resolusi yang diberikan belum ada yang berhasil mendamaikan keduanya. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.